Audio Jungle. Kelangkaan pupuk sangat dirasakan oleh para petani khususnya di Kabupaten Nganjuk. Seperti di musim tanam seperti ini membuat petani semakin khawatir bagaimana nasib tanamannya. Kementerian Pertanian atau Kementan menyebutkan pupuk bersubsidi mengalami kelangkaan karena alokasinya yang memang dikurangi pada tahun 2020 sebesar 58% dari jumlah yang tersedia tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pertanian Nganjuk Yudi Ernanto mengatakan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Nganjuk juga mengalami pengurangan sebanyak 50% lebih. Pihaknya juga sudah mengkoordinasikan dengan distributor. Yudi, bagaimana Dinas Pertanian menyikapi keresahan petani hari ini di musim tanam pupuk sedang langka, Bapak? Kalau kita sebenarnya dari pertanian, dari Dinas Pertanian itu memang sudah mengkoordinasikan dengan teman-teman distributor. Kalimat kelangkaan itu tadi sebenarnya bukan langka, sebenarnya kurang ketersediaan pupuk di lapangan. Jadi memang disebut langka itu kan memang sama sekali sebenarnya nol, nggak ada pupuk. Tapi yang pupuk bersubsidinya yang memang ketersediaan tetapi non subsidinya kan tetap ada. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman distributor itu untuk tetap menyediakan pupuk non subsidinya, sehingga tanda kutip kalimat kelangkaan pupuk tadi yang harus kita kepis, karena memang kita koordinasikan di gudangnya Petro sendiri juga untuk pupuk non subsidi juga siap kan, seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, memang antisipasi kemarin untuk di bulan November kemarin ini memang kita untuk mengoptimalkan pupuk bersubsidi, dan alhamdulillah di tanggal 23 November kemarin Kabupaten Nganjuk juga mendapat tambahan alokasi pupuk untuk kita persiapan di Desember. Jadi dan itu juga sudah kita tindak lanjuti dan kita instruksikan kepada distributor pupuk yang kuota pupuk tambahan ini untuk segera ditebus, sehingga pendistribusian ke lapangan, ke kios ini bisa segera dilaksanakan. Dan untuk mengantisipasi tadi, petani ini kan sekarang lagi rame-ramenya menanam musim tanam, sehingga ketersediaan pupuk subsidi alokasi kita yang ada ini bisa direalisasikan. Selain itu, Yudi juga menyampaikan bahwa alokasi pupuk bersubsidi di bulan Desember ini diantaranya urea 1.300 ton, ZA 680 ton, NPK sekitar 270 ton untuk Kabupaten Nganjuk. Dan pihaknya berharap ke depan penggunaan pupuk organik bisa lebih dipacu agar petani bisa mengurangi pupuk kimia. Jadi untuk urea ini ya sekitar alokasi Desember ini sekitar tambahannya itu 1.300 ton. Nah itu untuk satu kabupaten. Jadi utamanya urea, karena yang ZA juga ada sekitar 680, NPK sekitar 270 ton untuk Kabupaten Nganjuk. Jadi ini tambahan SK dari provinsi per tanggal 23 November kemarin. Jadi kita programkan untuk menutup kebutuhan pupuk di Desember ini. Dibanding 2019 kemarin itu di awal tahun itu sekitar 50% kita berkurangnya. Pengurangannya ya. Akhirnya semakin ke sini kemarin kita mendapat tambahan lagi sekitar terakhir ini 1.300, sehingga ya plus minus untuk Kabupaten Nganjuk ya sekitar 80% dari RDKK kita itu terpenuhi. Kita menegaskan ke lapangan juga bagaimana kita mengetatkan penggunaan pupuk secara penggunaan pupuk berimbang. Kami berharap ke depan menyikapi hal seperti ini, penggunaan pupuk organik ini kita pacu. Diharapkan ketergantungan untuk pupuk kimianya ini lambat laut akan semakin berkurang. Hal ini juga disebabkan oleh tingkat
kandungan unsur hara, termasuk juga istilahnya tanah kita itu sudah tua, sehingga untuk membantu pemulihan unsur hara dan sebagainya ini, ke depan harapan kami penggunaan pupuk organik ini untuk terus kita kedepankan, sehingga kembali menuju pertanian organik ini akan semakin menjadi pemikiran kita bersama, nantinya seperti ini. Sementara imam petani asal Dusun Kates, Desa Pajewetan juga mengeluhkan sekitar bulan September sudah tidak ada pupuk. Dirinya berharap kepada pemerintah agar pupuk subsidi bisa lancar karena harga pupuk non-subsidi meroket. Pak Imam mengerjakan sawah berapa luasnya? 300 ru. Bagaimana pemupukannya? Apakah ketersediaan pupuk di kios ada? Nggak ada sama sekali, sudah dari bulan berapa? Sekitar bulan 9. Bulan 9 sudah nggak ada. Ini tanamannya umur berapa? Umur 10 hari. Apa akibatnya kalau misalnya sampai dengan hari ini nggak ada pupuk? Ya, Kira-kira kalau nggak dipupuk gimana? Nggak dipupuk ya nggak panen, ya gagal panen. gagal panen. Terus harapannya kepada pemerintah apa? Ya pupuk subsidi lancar harapannya, di kios-kios ada. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.